Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Elizabeth Sylvia Galivin Kayu. Saya mahasiswa Stikes Pantirapi, program studi sarjana keperawatan dan profesi nurse. Di sini saya akan membuat video pendidikan kesehatan. Pada kali ini saya mendapatkan tema tentang gangguan sistem pernafasan, yakni asma. Saya telah mempelajari teori tentang gangguan sistem pernafasan. Saya sudah melakukan praktik laboratorium. Saya juga telah mengeksplorasi perasaan saya merasa mampu untuk melakukan tindakan ini. Sebelum saya melakukan tindakan, izinkan saya untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Pendidikan kesehatan ini dilakukan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 dengan tema perawatan asma di rumah dengan bertempat di Rumah Sakit Pancis Cantik Gisting, lalu dengan sasaran keluarga pasien penderita asma di Rumah Sakit Pancis Cantik Gisting. Metode yang digunakan adalah metode ceramah, lalu menggunakan media leaflet dan poster. Selamat pagi Pak. Pagi suster. Benar dengan keluarga Bapak Satrio? Iya betul. Kalau boleh saya tahu, bisa Bapak menyebutkan identitas Bapak? Nama saya Andre suster. Biasanya dipanggil Pak atau Mas ya? Mas. Baik Mas Andre, perkenalkan saya Suster Silvi yang bertugas di ruang Rusada 5 ini dari pukul 7 sampai pukul 2 siang. Bagaimana keadaan Bapak pada hari ini? Keadaan bapak saya? Ya. Keadaan bapak saya sejauh ini semakin membaik suster. Syukurlah. Baik Pak, nanti di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan pada kali ini adalah mengenai perawatan asma di rumah. Nah, hal ini dilakukan karena Bapak Satrio, Bapak dari Mas Andre mengalami asma. Nanti di sini saya akan memberikan dengan metode ceramah. Lalu nanti pada akhir pendidikan kesehatan saya akan memberikan kuesioner ya kepada Bapak. Tindakan ini memerlukan waktu kurang lebih 15 menit. Baik, sebelum melakukan tindakan, apakah ada yang ditanyakan Pak? Tidak suster. Baik, jika tidak ada, saya izin ke ruang keperawatan terlebih dahulu. Yes. Baik Pak, apakah Bapak sudah siap? Siap suster. Baik, saya akan memulai ya Pak. Jadi kita akan membahas tentang pengertian dari asma. Seperti yang kita ketahui bahwa asma adalah merupakan penyakit yang menyerang sistem pernafasan manusia sehingga menyebabkan penyempitan pada saluran pernafasan. Nah, asma ini disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya tungau debu rumah yang terdapat pada tirai, sofa, kasur, boneka yang berbulu. Tidak hanya itu, disebabkan juga karena asap rokok atau bulu hewan seperti kucing, anjing, dan hewan-hewan yang berbulu Pak. Nah, penyebab asma ini juga bisa karena obat-obatan tertentu. Mengapa obat-obatan tertentu itu bisa menyebabkan seseorang terkena asma? Karena terdapat beberapa orang yang tidak bisa atau alergi terhadap obat. Nah, dari respon alergi tersebut bisa menyebabkan seseorang merasa sesak nafas. Nah, kan respon alergi ada orang yang merasa gatal, nah juga yang merasa sesak nafas. Lalu yang berikutnya adalah emosional yang berlebihan. Sebenarnya emosional yang berlebihan ini tidak menjadi pencetus utama, namun dikarenakan pemrosesan pada otak. Nah, seseorang yang merasa senang itu akan menghasilkan hormon endorfin, lalu yang orang yang merasa takut akan menghasilkan hormon adrenalin. Nah, hormon inilah yang akan menyebabkan seseorang merasa sesak napas pada orang yang hipersensitif, Pak. Lalu yang berikutnya adalah serbuk sari dari bunga. Baik Pak, yang selanjutnya adalah saya akan menjelaskan mengenai tanda dan gejala. Seseorang yang terkena asma ini bisa diidentifikasi dengan tanda dan gejalanya, seperti sesak nafas, batuk, dada terasa sakit, nafasnya disertai dengan mengi atau bersiul. Lalu bisa juga nafasnya pendek atau sulit bernafas. Nah, gejala ini Pak bisa semakin berat bila pada malam hari. Jadi batuknya semakin sering, sangat sesak, seperti itu Pak. Sebenarnya yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang program diet atau makanan pada penderita asma. Seseorang yang menderita asma ini sebenarnya tidak ada larangan atau pantangan dalam makanan. Nah, diet yang dianjurkan adalah diet tinggi protein dan tinggi energi. Nah,
Sumber makanan yang disarankan itu seperti yang mengandung vitamin A, vitamin E, vitamin D, vitamin B. Lalu makanan yang mengandung antioksidan, makanan yang mengandung magnesium, selenium, kalsium, omega 3 dan tinggi protein. Makanan tinggi protein itu makanan yang mengandung seperti telur, susu, yogurt itu sangat disarankan bagi penderita asma. Lalu seperti yang kita ketahui, makanan yang mengandung antioksidan adalah makanan buah-buahan yang berwarna cerah seperti jeruk, anggur. Nah, itu sangat membantu para penderita asma. Lalu vitamin A yang seperti kita ketahui makanan sayur-sayuran yang seperti wortel. Nah, nanti saya akan memberikan leaflet kepada Bapak. Nah, itu fungsinya nanti supaya Bapak tahu makanan apa yang sangat disarankan dan makanan yang dilarang. Nah, makanan yang dilarang pada penderita asma ini bukan dilarang sih Pak sebenarnya, dibatasi, yaitu gula sederhana. Contoh dari gula sederhana adalah nasi. Lalu yang berikutnya ada makanan yang mengandung BTP atau bahan tambah pangan seperti pewarna buatan, pemanis buatan, perasa yang kita sering disebut micin itu Pak. Nah, itu sebenarnya dibatasi. Lalu makanan yang proses masaknya dibakar, itu juga dibatasi Pak untuk para penderita asma. Baik Pak, selanjutnya saya akan membahas mengenai aktivitas pada penderita asma. Seseorang yang menderita asma dalam melakukan aktivitas ini tidak dilarang, namun dibatasi, sama halnya seperti makanan ya Pak. Nah, yang sering kita dengar seseorang yang menderita asma ini tidak boleh berolahraga. Justru itu salah Pak. Justru orang yang asma ini boleh berolahraga, namun olahraga yang ringan seperti jalan kaki. Jalan kaki ini bisa dilakukan 10 menit dan 2 kali dalam seminggu. Lalu yoga. Nah, yoga ini diyakini dapat membantu sistem pernafasan dan juga dapat meluruhkan emosi seseorang. Lalu yang berikutnya adalah berenang. Nah, dengan berenang ini kan seseorang bisa melatih sistem pernafasan, nah sehingga paru-parunya tetap lembab. Lalu yang berikutnya adalah bersepeda. Nah, bersepeda yang dimaksud di sini bukan bersepeda dengan kecepatan tinggi, Pak, tapi bersepeda dengan kecepatan sedang, lalu dengan di jalan yang tidak di pegunungan atau jalan yang rata ya Pak. Kalau orang yang di jalan yang rata pasti nanti bakal kambuh asmanya Pak, karena kan dia sesak terengah-engah. Nah, yang berikutnya adalah olahraga dengan raket. Nah, seperti bulu tangkis, tenis meja. Nah, hal ini membantu Pak, karena olahraga dengan menggunakan raket ini mempunyai waktu istirahat yang pasti gitu Pak. Jadi sangat bermanfaat olahraga untuk seseorang yang menderita asma. Baik Pak, saya akan melanjutkan ya. Di sini saya akan membahas mengenai bagaimana cara agar tidak terjadi kekambuhan pada penderita asma. Yang pertama, kita harus menjaga seseorang tersebut dari alergi. Seperti tadi, kan asma disebabkan oleh banyak faktor, ya seperti bulu binatang atau polusi udara. Nah, itu harus dihindari. Yang berikutnya adalah melakukan kebersihan lingkungan. Karena kan seperti kita ketahui terdapat tungau di sofa atau di tirai. Nah, kita perlu melakukan kebersihan itu dan menjaga kebersihannya Pak. Lalu selalu membawa obat asma kemanapun. Seperti kita ketahui kan banyak obat asma seperti inhaler atau apabila sudah mulai terasa sesak bisa menggunakan obat tersebut Pak. Lalu yang berikutnya olahraga. Karena olahraga ini dapat membantu seseorang tetap sehat dan dapat membantu sistem pernafasan pula Pak. Dan ini yang terakhir Pak dan yang paling penting, yakni perawatan atau pertolongan pertama pada seseorang yang menderita asma. Nah, bila seseorang menderita asma itu sudah mulai merasakan kekambuhannya, supaya tetap tenang ya Pak. Nah, pertama kita bisa bantu dengan memposisikan pasien duduk, atau kita bisa meninggikan bantal pasien, lalu bisa melonggarkan pakaian pasien. Nah, lalu yang berikutnya kita bisa memberikan minuman hangat seperti teh. Nah, apabila faktor pencetusnya dari lingkungan sendiri yang menimbulkan banyak alergi seperti debu, bisa dijauhkan dulu dari sumber alerginya Pak. Lalu yang berikutnya, apabila seseorang tersebut mempunyai obat asma seperti inhaler, bantu untuk menggunakannya ya Pak. Nah, baik Pak, saya sudah selesai melakukan pendidikan kesehatan.
apakah Bapak memahaminya? Ya, terima kasih suster telah memberikan pendidikannya kepada saya. Syukur alhamdulillah saya dapat memahami apa yang suster sampaikan, baik itu dari penyebab penyakit asma maupun cara penolongan pertama kepada pasien yang mengalami penyakit asma, suster. Baik Pak, nah nanti saya akan kembali ke sini 15 menit lagi untuk memberikan kuesioner kepada Bapak seperti yang sudah saya sampaikan tadi, lalu juga memberikan poster serta leaflet yang dijadikan pedoman Bapak. Lalu semoga terima kasih atas kerjasamanya, semoga Bapak Satrio lega sembuh dan Bapak senantiasa sehat. Saya izin kembali ke station ya Pak, terima kasih atas kerjasamanya. Ya, silakan suster, terima kasih kembali. Selanjutnya adalah akan dilakukan evaluasi menggunakan kuesioner dengan beberapa pertanyaan seperti apa penyebab dari asma, lalu apa tanda dan gejala asma, lalu makanan apa yang dibatasi pada penderita asma, lalu bagaimana cara melakukan pertolongan pertama pada penderita asma, dan yang terakhir adalah bagaimana cara untuk mencegah kekambuhan pada penderita asma. Tahap yang selanjutnya adalah tahap dokumentasi. Pada tahap ini, keluarga pasien mengatakan bahwa belum sepenuhnya mengerti tentang asma. Setelah dilakukan pendidikan kesehatan, didapatkan data subjektif bahwa klien mampu mengetahui dan melakukan perawatan asma di rumah, lalu didapatkan data objektifnya adalah bahwa klien mampu menjawab semua kuesioner. Masalah teratasi lalu dilanjutkan intervensi.